Nah, tapi bagi yang betul-betul kesulitan dengan menghidupkan kamera kok keluar masuk, ya boleh mematikan dan izin ya. Jumlah teman-teman itu apa cuma 34? Jumlah teman-teman berapa? Enggak hafal ya? Coba saya cek ya. Kok baru 34? PAIB. PAIB. Kelas info. 43. Kalau boleh tanya, apa ada kuliah sebelumnya? Enggak ada, Bu. Kalau tidak ada, kira-kira alasan pada terlambat apa ya? Karena kalau biasanya Ibu share-nya kan di SIM. Jadi Ibu berpikir kenapa di-share di link, tidak di-share di WA, agar teman-teman ingat absen di SIM. Karena banyak kasus lupa absen di SIM. Itu resikonya kan tidak ringan ya, karena terkait kelulusan ya. Karena bukti Anda hadir adalah bukti dokumentasinya SIM ya. Terus yang kedua adalah Ibu berpikir kalau di SIM itu lelet sehingga menyebabkan kalian telat. Tapi ini sudah saya share di WA, harusnya kan tinggal klik. Kira-kira kenapa? Apa ada yang bisa menjelaskan kenapa kok masih pada telat? Ini sudah mau jam 9, saya sudah buka dari setengah 9 tadi. Apa ada yang bisa menjelaskan ke saya? Kelas FKIP, calon-calon guru yang luar biasa. Salah satu tandanya adalah yang disiplin. Ini masih 35. Masih 35 ya. Tolong Komting di screenshot ya di bagian yang sudah hadir. Bagian partisipan ini di screenshot ya, ada 35 ya. Yang tepat waktu ya. Komtingnya mana, Mbak? Siapa namanya? Loh, komtingnya nggak kenal toh kalian? Komtingnya Mbak siapa? Ini, Bu. Mbak Diniati, Bu. Mana Mbak Dini? Mbak Dini? Mbak Dini juga nggak hadir. Oh, Mbak Dininya nggak hadir ya. Baik, berarti ada 35 sampai jam 9 ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar teman-teman? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Ada yang hari ini kurang sehat? Ada? Enggak ya? Alhamdulillah baik. Semoga aja baik, sehat, lahir dan batin ya. Sehingga memang benar-benar siap untuk menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu butuh perjuangan ya. Butuh pengorbanan, butuh kesabaran ya. Beda nanti kalau teman-teman sudah memberi ilmu, mengajar.
Ya, nanti tantangannya berbeda. Tantangannya bukan mencari lagi, tapi memahamkan, berusaha memahamkan, ya. Ya, ayo kita doa ya sama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin, amin. Ya, ini bagus sekali, Mas. Nggak sengaja Mas Adiriansah ini ke Zoom ya. Doanya khusyuk ya. Alhamdulillah. Semoga dikabulkan Allah dan teman-teman semua ya yang betul-betul tadi mohon betul-betul sama Allah juga dikabulkan oleh Allah. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, biasanya kita awali dengan pretest dulu, artinya menanyakan sebelum dijelaskan itu sudah ada yang paham belum, sehingga nanti Ibu tahu mana yang perlu dijelaskan dengan panjang lebar karena banyak yang belum paham, mana yang hanya cukup secukupnya karena teman-teman sudah paham gitu ya. Sebelumnya kita review dulu. Kemarin kan kalian nonton movie itu ya. Kemarin nonton movie. Nah, ada nggak yang mau menyampaikan apa ya yang paling berkesan dari yang kalian tonton itu apa? Yang kedua hikmahnya itu apa? Yang satu aja yang betul-betul kalian rasakan sesudah menyaksikan movie tentang Nabi Muhammad. Ada enggak yang mau menyampaikannya? Sebelum kita melanjutkan ke bab tentang yang ke bab selanjutnya ya, yaitu tentang kehidupan. Ada? Saya tunggu ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawat alaika. Saya tunggu ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawat alaika. Anta syamsun, anta badarun, anta nur, fauqa nur, anta isiru. Silakan boleh dipedot sholawat saya. Wa anta misbahu suduri. Ya Nabi, salam alaika. Sholawatullah alaika. Jadi yang oh ya benar pada telat ya, ini datang 39. Jadi kalian kalau terpaksa memang betul-betul nggak bisa ngidupin kamera, tapi pastikan ketika disapa dosennya itu merespon ya, sehingga tidak ada catatan
yang negatif. Artinya kalian walaupun Kamira nggak bisa hidup, benar-benar kuliah, tidak ditinggal ke kegiatan lain, ya. Ada yang mau menyampaikan dari 38 ini, dari movie yang sudah ditonton? Apa? Nonton beneran nggak ini? Nonton, Bu. Ya, terus apa yang didapat, Mbak Zakia? 1 poin aja. Kemarin saya itu kaget pas adegan itu. Kanjeng Nabi itu memeluk ibundanya ketika berada di makam ayahnya. Terus Siti Aminah itu, Sayyidatin Aminah itu menangis dan memeluk Nabi Muhammad. Mungkin yang dapat saya ambil hikmahnya itu ketika berarti itu kita itu bisa lebih menyayangi orang tua, lebih menghargai orang tua, seperti itu, Bu. Oke, ya boleh. Kalau ibu itu yang paling terkesan itu waktu Abraham mau menyerang Ka'bah itu. Berjatuhan batu kerikil, gitu ya. Berdatangan burung ababil, menjatuhkan batu kerikil. Dari Allah yang maha pengasih. Jadi luar biasa itu ya, cara nyutingnya itu. Cara nyutingnya itu luar biasa. Betul ya. Jadi animasinya itu luar biasa. Nah, ya, betapa bagusnya film ini gitu. Jadi sudah pakai high teknologi ya. Ada lagi nggak, satu lagi mungkin? Jadi hikmahnya itu ya Mbak Zakia ya. Nabi mencontohkan pada kita ya untuk betul-betul menyayangi ibu gitu, orang tua ya, orang tua terutama ibu gitu ya. Memang Allah mengambil ayahnya sejak dalam kandungan dan kemudian ibunya ketika masih kecil, itu karena Allah ingin Nabi hanya bergantung pada Allah. Ya, tidak. Jadi hanya Allah cukup bagi Nabi. Dan itu ujian kesabaran yang luar biasa gitu. Karena mau diproyeksikan ke depan menjadi sosok yang luar biasa. Ya. Baik, kalau nggak ada lagi dari teman-teman yang akan menyampaikan, sekarang ya kita akan menyampaikan tentang materi hari ini, yaitu tentang kehidupan, ya. Ya, apa ada yang bisa sebelum kita diskusikan, mungkin ada yang sudah paham, sedikit mengerti, yang mau menyampaikan, atau bahkan sudah banyak mengerti, yang mau menyampaikan apa toh yang dimaksud dengan kehidupan itu? Ya, apa menurut kalian kehidupan itu apa? Tujuan hidup yang diamanahkan oleh Allah pada manusia itu apa toh? Kenapa Allah itu menciptakan kita? Tujuannya apa? Kita itu hidup di dunia ini tujuannya apa? Terus siapa juga yang bisa menjelaskan ini relasi hidup kita di dunia dengan di akhirat itu apa? Dengan keyakinan kita adanya akhirat itu loh. Itu apa? Ya. Ada enggak yang sudah paham? Sedikit mungkin. Terus mungkin sudah paham apa toh hikmah atau manfaat dari beriman pada hari akhir itu. Selama ini kan kita orang Islam tuh harus memiliki akidah, keyakinan yang kuat. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa kita
Ya, tidak hanya berhenti hidup di dunia, tapi juga sampai pada akhirat nanti sebagai tujuan akhir hidup kita. Nah, terus manfaatnya apa kalau kita meyakini itu? Ada nggak sebelum ini kita bahas, kita diskusikan di antara teman-teman ini yang mau menanggapinya, menjawab semampunya, sebisanya? Dari 4 pertanyaan tadi. Loh, Mas Ramadan, good job. Silahkan Mas Ramadan. Baik, terima kasih Bu. Saya izin memberi pendapat untuk pertanyaan nomor 4, boleh? Boleh. Oke. Jadi untuk manfaat kita beriman kepada hari akhir, salah satunya yaitu kita sebagai manusia bisa mempersiapkan diri, memantaskan diri bahwa setelah kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan di akhirat. Dengan kita beriman dan kita percaya adanya hari akhir, maka kita akan lebih rajin dalam beribadah. Karena kebanyakan manusia hanya memikirkan bagaimana caranya hidup enak dan sedikit yang memikirkan bagaimana agar bisa mati enak. Terima kasih, Bu. Iya, ya boleh. Itu salah satunya ya. Nanti juga akan kita bahas yang lain-lainnya. Iya, banyak ya orang itu mikirnya di dunia ini bagaimana hidup senang, hidup enak, hidup sejahtera. Lupa dengan bekalnya di akhirat. Padahal terasa enggak kalau teman-teman itu rekreasi aja loh, bukan untuk tujuan apa loh. Tujuannya senang-senang loh. Itu kalau kurang perlengkapan aja itu sangat tidak nyaman. Bahkan bisa jadi fatal. Misal teman-teman rekreasi, ya enggak? Teman-teman lupa enggak bawa uang. Loh, cuman satu tuh. Udah bawa semua baju, ya toh, sak kopernya, bawa makanan, minuman, lupa enggak bawa uang cash, enggak bawa ATM. Itu aja bisa sengsara. Loh, itu loh. Kalau enggak disiapkan tuh ya. Nah, ya bagus, boleh. Ada lagi enggak yang mau menanggapi dari yang mau menanggapi dari 4 pertanyaan tadi ya. Pertama apa toh? Kehidupan itu apa? Kemudian sesudah itu ya mau menanggapi tentang tadi ya, korelasi antara iman di hari akhir dengan kehidupan kita ini apa korelasinya. Jadi kita hidup, hubungannya dengan iman pada hari akhir itu apa dan hikmahnya itu apa. Sebelumnya adalah apa tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia itu apa. Ada satu lagi? Permisi Bu, izin berpendapat nomor 2, boleh Bu? Boleh. Apa lagi tadi ada yang regen lagi? Boleh sebentar. Tadi kayak ada lagi sekalian. Oh, itu ada lagi Mbak Ani. Ini berarti Mbak Anissa sama Mbak Ani ya? Oh iya Bu. Ya. Bisa langsung dimulai ya Bu? Bisa. Tujuan hidup manusia di atas bumi ini sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepadanya, yang ibadahnya itu sendiri untuk mencapai kesenangan di dunia maupun ketenangan di akhirat. Sekian Bu.
Ya, jadi untuk beribadah gitu ya. Ya, bagus. Berarti sebenarnya semua yang kita lakukan ini harusnya untuk ibadah. Walaupun kelihatannya kita itu ya tidak sedang sholat, tidak sedang puasa, kita sedang misalkan membantu orang tua. Kalau diniati untuk harusnya itu kita niati dengan ibadah. Gitu ya, karena tujuan hidup di dunia itu memang ibadah. Bahkan kita kuliah ini merasa sulit belajar, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, pengen mencari ridhomu, ya Allah, niat ibadah. Hasil itu engkau, ya Allah, yang menentukan. Pokoknya saya udah sungguh-sungguh dalam berproses. Semoga dari sini pertolongan engkau datang, keberkahan itu datang. Jadi udah belajar, kok ya belum terlalu paham, nilainya juga ternyata dilihat waktu KRS, maksudnya waktu KHS juga, waktu keluar nilainya juga nggak memuaskan. Tapi kalau sudah sungguh-sungguh tadi prosesnya, tapi memang kemampuannya hanya segitu, sungguh-sungguh di situ juga termasuk berdoanya juga sungguh-sungguh, insya Allah ya siapa yang tahu nilai yang kelihatannya hanya B itu bisa berbarokah, ternyata bisa menghantarkan kesuksesan dia ternyata gitu loh. Jadi kita itu nggak tahu gitu, yang Allah nilai itu proses bukan hasil. Lek manusia itu kan gitu hasilnya, yang dilihat tuh hasilnya ya Mbak Anissa ya. Makanya di situ pentingnya kita meniatkan semua aktivitas kita itu ibadah supaya tidak hanya bernilai di dunia tapi di akhirat, supaya kita tidak kecewa dengan hasil yang tidak memuaskan. Tapi kalau sudah berproses sungguh-sungguh, yakin bahwa Allah itu sudah meridhoi kita karena kita sudah berproses dengan baik. Allah nggak lihat hasil kita, proses kita. Kita yakin bahwa itu bernilai sebagai amal ibadah. Kita yakin apa yang kita lakukan tidak hanya sampai di dunia tapi di akhirat. Gitu ya. Jadi enak menjalani hidup. Makasih ya Mbak Anissa ya. Selanjutnya Mbak Ani apa Mbak Ani? Izin menyampaikan pendapat pada pertanyaan nomor 2, boleh Bu? Boleh. Yang kedua ya tujuannya ya. Tujuan hidup yang diamanahkan manusia tiada lain untuk bertakwa atau beriman dan beramal soleh serta beribadah kepada Allah. Seperti firman-Nya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi dan beribadah kepadaku. Pada surat Al-Zariyah ayat 56. Terima kasih. Ya betul Mbak Ani ya. Jadi sama ya dengan Mbak Anissa tadi bahwa kita itu memang untuk ibadah. Hanya Mbak Ani menambahkan kita itu untuk iman, untuk takwa loh. Kita itu harus beriman, bertakwa. Kita diciptakan tuh untuk terus belajar agar jadi makin hari makin beriman. Naudzubillah, jangan makin hari makin jadi mahasiswa makin berani ninggalin sholat. Naudzubillah mindalik ya. Makin jadi mahasiswa, makin merasa gagah, sibuk, makin berani membantah orang tua. Aduh, suntuk Bu, pusing. Saya itu pusing tugas-tugas kok masih disuruh-suruh. Misal yang masih hidup sama orang tuanya ya karena pandemi kan belum kos. Jangan sampai, karena sebenarnya kita itu belajar itu biar semakin dekat sama Allah, gitu kan? Nah kalau belajar malah membuat kita marah-marah, membuat kita stres, membuat kita menyakiti, melukai orang-orang yang kita sayangi. Berarti buat apa kita kuliah kalau kayak gitu? Wong kita kuliah itu menambah ilmu, menambah wawasan, menambah skill, pengalaman, supaya diri kita ini menjadi pribadi yang baik, pribadi yang diridhoi Allah, disayangi Allah. Jadi kalau justru kuliah, kok malah menyebabkan sikap dan perilakunya tidak baik, hati-hati, kita berarti semakin jauh pada Allah. Buat apa gelar segala macam kalau Allah nggak meridhoi, nilai A tapi diperoleh dengan mengecewakan ibu atau ayah yang sedang butuh bantuan nggak dibantu. Buat apa ya?
Iya, buat apa itu? Sulit loh ya, hidup nggak berkah itu, hidup tanpa pertolongan Allah itu, ya. Ya, makasih Mbak Ani. Jadi itu ya, untuk ibadah, untuk takwa, supaya kita itu takwa. Baik, ayo kita bahas ya. Terima kasih bagi yang aktif, luar biasa. Sekarang Ibu mau share ya. Berarti rata-rata dari kalian itu paham tentang tujuan dari kenapa kita hidup di dunia ini ya. Sekarang kita itu membahas tentang kehidupan, teman-teman. Jadi kehidupan itu kita disebut hidup karena ada pertalian antara roh dan jasad. Ya, disebut tawazun. Kalau jasad kita sudah enggak terhubung, namanya kita udah nggak hidup lagi, ya. Nah, gitu. Nah, jasad bisa hidup kalau semua kebutuhan biologis terpenuhi. Itu bisa hidup dengan baik, makan, minum, ya, kebutuhan untuk berkembang biak, ya. Kemudian kalau rohani, ini berarti spiritualitas. Kehidupan rohani itu kehidupan spiritualitas. Kita itu juga butuh gizi loh, butuh makanan loh untuk rohani kita. Kalau jasad itu ya dengan makan, minum yang bergizi, rohani ya dengan beribadah, dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah, ya. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, maka hati ini menjadi tenang. Hati ini menjadi sejuk. Hati ini menjadi hidup. Tidak suntuk, tidak kusut, tidak pemarah, tidak uring-uringan terus, tidak bad mood, tidak galau, tidak gegana, ya enggak? Gelisah aja, galau aja, merana saja. Enggak begitu. Ya, cepet tua nanti. Cepet tua, cepet mati. Jadi gitu. Jangan hanya ngasih makan jasadnya. Hatinya juga ya, rohaninya ini kasih makan. Gitu ya. Terus jadi ketika membahas suatu sifat yang dengan sifat itu menjadi pengetahuan dan memiliki kekuatan, gitu ya. Jadi kalau kita itu memahami sifat-sifat kita, gitu ya, maka kita itu akan paham dengan diri kita. Itu akan jadi kekuatan kita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman hidup nggak paham dengan dirinya sendiri, misalkan Mbak Zakia nggak paham kalau dia itu misalkan pemalu, nggak paham sifatnya, itu berat ya. Nggak paham kalau dia itu, oh saya setiap tanggal 30 ini misalnya haid, berarti saya hati-hati jaga mulut karena seringnya emosi, mulutnya menyakiti karena lagi nggak stabil hormonnya, nggak sadar diri. Pokoknya head aja, nggak dihafalin tanggalnya. Nggak tahu kapan dia ada perubahan hormonal yang memuncak, yang kadang membuat badan sakit semua, pengen uring-uringan, dia nggak paham. Jadi nggak bisa sadar diri dan mengontrol. Akhirnya nanti kalau punya suami, menyakiti suami, menyakiti anak, gitu kan? Ya. Nah itu nah, makanya itu apa? Jadi itu harus dipahami gitu ya. Diri kita, sifat-sifat kita, kondisi kita, itu harus kita pahami. Ya. Terus kalau ada pertanyaan di mana keberlangsungan hidup itu sebenarnya? Ya. Ya, sebenarnya dunia ini hanya tempat apa? Sebagai tempat kehidupan dan kematian saja. Jadi hidup kita yang sebenarnya di akhirat, teman-teman. Kita itu diibaratkan ya, di mana keberlangsungan hidup kita. Banyak yang mikir, ya kita itu hidup di sini. Oh, bukan.
kita itu ibarat naik kapal pesiar yang besar ya. Kita itu baru naik di pesawatnya belum sampai tujuannya. Di mana di tujuan itu kita akan hidup selama-lamanya di pulau itu. Kita ini baru naik ke kapal loh. Lah naik ke kapal ini ya kita harus bawa bekal ya, bawa bekal yang sebanyak-banyaknya ketika mau naik kapal untuk menuju pulau itu supaya di pulau nanti kita sejahtera. Nggak kekurangan apapun, nggak kekurangan makan, pakaian, obat-obatan, minuman. Karena kita nggak bisa membayangkan nanti pulau di sana seperti apa. Kita hanya tahu informasi-informasi dari Quran hadis bahwa di sana nanti kita akan dihisab dengan perilaku kita. Di sana nanti akan ditimbang amal baik buruk kita, lebih banyak yang mana. Namanya manusia juga banyak salah dan dosa kan? Kalau ditimbang sama, walaupun ada salahnya, tapi pahalanya sama dengan kesalahannya, surga. Tapi kalau amal buruknya, ya amal baiknya turun, amal buruknya tinggi sekali, ya neraka dicuci dulu sampai imbang. Kenapa imbang dosa sama amal? Karena tahu Allah Maha tahu kita itu manusia itu sering berbuat salah dan dosa. Jadi nggak mungkin bersih dari dosa. Kecuali Nabi ya maksum dijaga dari dosa. Lek kita ini wis mesti. Makanya sama dengan kebaikannya aja udah surga. Nggak perlu dosanya kosong. Karena nggak mungkin mampu dosanya kosong. Pasti dosanya ya segini. Tapi bagaimana amalnya sama. Jangan sampai amal syukur-syukur lebih. Jangan sampai amalnya di bawah dosanya. Nah itu loh ya. Jadi kita itu sebenarnya masih ada di kapal. Gitu ya Mbak ya, masih ada di kapal. Kita harus menyiapkan banyak-banyak bekal. Nah, coba ada yang tahu enggak usia Nabi Adam dan nabi-nabi dulu itu berapa? Kira-kira toh. Kalau Nabi Muhammad kan 63. Kalau nabi-nabi dahulu berapa? Coba tak nyapa. Mbak Ivani Nur. Iya. Berapa Mbak Ivani umurnya Nabi dulu? Kayak Nabi Muhammad kan 63, 64. Atau teman-teman yang lain mungkin? Mas Umar Dafa? Mas Umar Dafa tahu enggak Mas Umar Dafa? Mas Umar? Ratusan apa ribuan? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Ratusan apa ribuan kira-kira? Umur nabi-nabi dulu. Umur nabi-nabi itu dulu panjang-panjang, ratusan tahun. Artinya apa? Mereka punya banyak sekali kesempatan cari bekal. Lah kita, umat Nabi Muhammad itu pendek umurnya, pendek orangnya, fisiknya. Terus gimana kita itu bisa punya banyak bekal, menjadi umat Nabi Muhammad yang dibanggakan, yang nggak malu-maluin ya, yang nanti juga bisa diakui Nabi sebagai umatnya. Caranya yaitu tadi, karena ilmu kita, karena umur kita itu pendek, maka jadikan setiap yang kalian lakukan, yang kita lakukan, itu niat karena Allah. Ya Allah, ini kok kamar kotor, rumah kotor, mana atau ini sapunya tak sapu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersihkan, cari ridha Allah, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman, saya niat ibadah. Beda sama asal nyapu aja atau bahkan bersungut-sungut. Lagi banyak tugas, rumah kotor. Udah umurnya pendek ya. Coba saya pernah nge-share enggak ini efektif waktu
supaya tiap langkah bernilai ibadah. Saya share videonya ya. Coba biar teman-teman terinspirasi supaya waktunya itu efektif, ya enggak? Terus waktu teman-teman itu ini videonya. Semoga ya. Waktunya itu efektif. Terus sesudah itu teman-teman itu juga setiap waktu itu bernilai ibadah begitu. Tak carikan dulu videonya ya. Kalau nggak ketemu ya sudah ya. Oke, saya letakkan di sini kayak. Sabar sebentar ya. Bagus videonya. Jadi teman-teman itu bisa terinspirasi. Pendek sih, tapi dari situ teman-teman itu bisa tahu loh. Ya, bisa tahu kalau ternyata hidup yang singkat ini dalam setiap langkah itu bisa bernilai ibadah begitu. Jadi nilainya itu ibadah. Setiap langkah dari kita, bahkan teman-teman mau kuliah itu juga setiap langkah itu bernilai ibadah. Gitu ya. Kok adanya ini? Ya, ini ada. You are lucky. Ya. Sebentar saya share ya. Kalau yang pernah lihat, alhamdulillah dilihat lagi, diresapi lagi. Kadang kan mahasiswa rajin lihat YouTube kan, bukan berarti udah pernah Bu. Nah, itu enggak bagus. Akhlak seperti itu ya. Karena itu seandainya itu menyebabkan apa? Menyebabkan teman-teman yang lain jadi dismotivation atau dosennya jadi gelo. Jebulannya wis tahu toh. Enggak apa-apa, udah pernah nonton lagi itu enggak apa-apa. Itu namanya mengingatkan kembali. Seandainya ada 1-2 yang rajin nonton YouTube udah tahu ya. Ini waktu yang berkah. Silakan diamati teman-teman, biar waktu kalian berkah, setiap langkah dan setiap detik jadi amal ibadah itu apa yang dilakukan baiknya. Contoh ketika kalian mau kuliah atau mau kerja. Coba ya, silakan. Bandingkan waktu berkah dan waktu yang tidak berkah. Waktu dalam setiap langkah bernilai ibadah dengan dalam setiap langkah bernilai sia-sia dan dosa. Ini Anda akan mengalami perbedaan yang besar dari hal itu. Apakah waktunya digunakan dengan sebaik mungkin atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya negara ini nggak maju. Kalau orang kita semua. Mana sih? Katanya nggak bakal masuk lagi.
Namun kita terlalu malas untuk mengisi waktu yang banyak berwaktu dan kebaikan-kebaikan kecil yang berdampak besar. Datang seminggu kantor ini punya kamu. Pulang kamu bentar. Dari sampai masjid ya. Ya sebelum mulai kita sama-sama belajar Al-Quran dulu. Ayo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika karena kebaikan keislaman seseorang, jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi Nah, itu dia teman-teman ya. Loh, itu jadi kita itu umurnya pendek. Jadi setiap langkah bagaimana itu barokah, itu bernilai ibadah, bagaimana enggak sia-sia. Loh itu loh tadi. Dan itu berdampak besar karena kita bersolawat, kita zikir, kita ingat pada Allah. Itu sama-sama situasi yang sama, dampaknya beda. Yang satunya telat dimarah-marahi bosnya. Karena ya dari rumah udah suntuk deh, mau telat. Tapi yang satunya, nah sudah tadi sempat sholawat, zikir ya, sempat mohon sama Allah untuk apa ya, supaya orang-orang yang minta-minta diluaskan rezekinya lah. Akhirnya juga Allah menggerakkan hati bosnya untuk lembut. Dia tidak dimarahi, sama-sama telat. Ya. Begitu loh. Jadi seringkali kita itu begitu ya dalam hidup itu. Suka lupa sama Allah. Suka mentarget-target nggak ngikutin Allah gitu ya. Kita tadi kan targetnya dia bagaimana sampai ke tempat kerja nggak telat kan? Oh, karena dia waktunya terbatas, untuk ada yang minta-minta, ada lampu merah, semua dimarahi ya. Padahal coba kalau yang satunya, dia, ya Allah, ini tadi karena membantu ibu, ini sepertinya telat. Beri kemudahan, ya Allah, semoga tidak tambah telat dengan macet. Semoga nanti dilalah dosennya telat pisan. Jadi gitu ya. Coba kalau nggak ngelibatin Allah, udah kemerungsung, mau nabrak, udah uring-uringan. Wah, dosennya marah sekalian. Aduh. Gitu loh hidup itu sebenarnya. Jadi ya apa sih ya yang kita cari gitu. Ya itu tadi ridho Allah, ibadah. Ya semua hal bisa kita jadikan ibadah. Terutama jangan pernah ninggalkan yang wajib. Gitu. Kalau ninggalkan yang wajib ya berarti wah poin kita hilang banyak. Dan kita lagi ngumpulin poin tuh ya untuk kita bisa di akhirat tuh bisa seneng gitu, punya banyak bekal gitu. Nah, kehidupan di dunia ini ya memang ujian, teman-teman ya, ujian. Jadi karena ujian itu ya ternyata memang nggak ada pilihan lain kok selain sabar dan mensyukurinya. Gini loh teman-teman ya, ibu sendiri juga lagi belajar bersabar. Seringkali kalau nggak bersabar itu malah berat hidup yang kita jalani. Misal, kalau teman-teman nggak bersabar, bisa jadi kuliah nggak selesai. Nanti hidupnya tambah berat lagi. Ya, warisan saya banyak loh. Hidup is not only the matter of money loh ya. Hidup tuh nggak hanya tergantung uang loh. Tapi bagaimana mental kita menghadapi kehidupan. Menghadapi berbagai masalah-masalah yang makin hari, makin dewasa, makin kompleks. Kalau sekarang teman-teman masalahnya cuma diri sendiri. Atau mungkin hanya komunikasi sama teman, sama orang tua yang kadang nggak paham. Tapi kalau sudah teman-teman menikah, teman-teman masalahnya bertambah kan? Artinya ya bagaimana dengan suami, dengan mertua, dengan saudara-saudara mertua, dengan tetangga, dengan masyarakat. Terus nanti punya anak dengan bagaimana
permasalahan anak gitu. Jadi kalau kita itu tadi ya tidak punya bekal, tidak sabar, berhenti di jalan, itu semakin malah berat. Tapi kalau kita sabar, syukur, sabar, setiap ada yang berat, tarik nafas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok soal ini kok sulit ya, tak pahami. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kok dosenku kayak gitu ya. Ngasih tugas terus. Sedikit-sedikit istighfar. Dibawa istighfar, tarik nafas panjang. Astagfirullah, ya Allah, suntuk sekali hari ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim, sambil jalan, istighfar. Perbanyaklah haula wala quwata illa billah kalau lagi banyak beban. Ya Allah, hamba lemah. Sesungguhnya semua kekuatan ini darimu, ya Allah. La haula wala quwata illa billah, ya Allah. Beri kami kekuatan, beri hamba kekuatan, ya Allah. Nanti bedakan antara kalian seperti itu dengan kalian nggak ingat sama Allah. Jauh pasti. Jauh rasanya lebih tenang, lebih ringan, rasanya juga tenang, ringan, lebih bisa sabar. Kalau sudah luar biasa masalahnya kan pusing. Astagfirullahaladzim. Ini kok gini ya? Mau bayar SPP kok ini kok telat. Misalnya gitu. Aduh gimana ini ya? Mau ujian ini harus naik. Astagfirullah sambil dipijit-pijit gini. Gitu, sambil olahraga. Karena gerak itu make you happy. Jadi sumber bahagia itu kalau kalian tuh bergerak, terus kalian mengucapkan yang positif, itu adalah sumber energi positif yang membahagiakan. Coba kalau kamu suntuk, olahragalah. Pasti nanti kamu jadi rileks, seger, nggak suntuk lagi. Minimal berkurang signifikan. Karena apa? Karena hormon endorfinnya keluar. Hormon bahagianya keluar. Kenapa anak-anak itu seringnya bahagia, ceria? Karena dia bergerak. Lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Hehehe, ketawa-ketawa. Dia bahagia. Jadi kalau lagi suntuk, bergeraklah. Ucapkan kata-kata yang positif. Gitu. Coba saya tanya, ada nggak yang nggak pernah suntuk di kelas ini? Ada? Wah, kalau saya, maaf ya Bu ya, saya itu sering suntuk. Atau enggak, maaf ya Bu ya, bukan level saya enggak pernah suntuk dan stres. Wah, hebat banget. Hebat kalau ada yang seperti itu. Kalau saya meyakini di usia-usia kalian yang jodoh wae sopo, kerjaan nanti gimana kerjaan. Kuliah, aduh banyak tugas. Saya meyakini dari pengalaman saya dulu dan dari banyak mengajar mahasiswa ini akeh suntuknya. Ya, lebih banyak suntuknya daripada happy-nya, apalagi sekarang nggak bisa hang out sama teman, nggak ketemu tatap muka, ngobrol, ya cuman di rumah lihat Zoom. Begitu ya. Jadi terapkan apa yang Ibu sampaikan tadi, jangan sampai lupa ya. Oke, ada pertanyaan atau komentar sebelum saya lanjutkan? Biar nggak pada ngantuk. Iya. Gitu loh teman-teman. Seenak apapun dosen kalian ngajar, kalau itu mata kuliah agama, itu setan tuh bingung. Kamu matanya dikasih tepung, bokongnya dikasih paku. Jadi jangan berharap kalian tuh duduk jenak, duduk nyaman, duduk benar-benar dengerin Bunda, gitu. Pikirannya pasti kapan tuh ini selesai? Karena ada setan di situ, ya. Ada setan, perasaan ini udah duduk berjam-jam loh, berjam-jam baru 40 menit. Ya makanya kalian juga ngomong juga itu ikhtiarnya, jangan nyalain setan aja.
dari kitanya juga ikhtiar. Kalian aktif bertanya, berkomentar, begitu. Biar setannya mundur ya. Kemarin kan pernah saya tunjukin toh video setan. Dia nggak Mbak Ani? Masih ingat nggak Mbak Ani? Hah? Masih, Bu. Setan itu jelas-jelas kita mau sholat subuh, diselimuti, dikeloni, tunggu-tunggu, baru adzan, santai. Ternyata diselimuti anget ya. Tahu-tahu matahari terbit. Ada enggak yang pernah begitu? Ayo, ngaku. Ada pasti. Bangun-bangun matahari ayam berkokok ya. Masih mending ayam berkokok. Sudah panas banget. Jemuran juga sudah kering. Iya, gitu teman-teman ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan komentar, boleh rileks-rileks gini dulu biar enggak ya. Karena hari ini Ibu bisa ngisi full ya. Biasanya kan udah ya, 10 menit lagi udah. Ibu ada acara. Ini udah ya, ini Allah kasih kelonggaran. Jangan sampai hari ini justru teman-teman yang tidak semangat ya. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan atau komentar, boleh minum air putih bagi yang angop, ya, karena kurang oksigen berarti. Bukan berarti ngantuk ya. Bisa berarti ngantuk, tapi seringnya kurang oksigen. Tadi tujuan hidup sudah ya, untuk beribadah ya, gitu. Nah, jadi ini doa ini kalau nggak kalian ucapkan setiap sholat, ini parah loh teman-teman ya. Ini anak-anak aja selalu ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita itu selalu minta sama Allah, ya Allah, mbok beri tahu saya itu sejahtera dunia akhirat ya Allah. Sejahtera dunia akhirat itu caranya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Kasih tahu Ibu nggak? Sejahtera dunia akhirat itu kayak apa? Bagaimana biar sejahtera dunia akhirat? Coba saya pengen tahu nih. Anak FKIP punya pola pikir bagaimana ini untuk bisa di dunia sejahtera bahagia, di akhirat sejahtera bahagia, ya. Karena itu yang selalu kita doa sama Allah. Ada yang tahu caranya? Sudah tahu? Mbak Friska tahu nggak Mbak Friska? Halo Mbak Friska. Mbak Friska kemana ini? Nah ini nggak bagus ya. Mbak Friska ini nggak bagus. Sudah mati ditanya. Udah 3 kali nggak jawab. Ini nggak. Ini kuliah enggak? Kalau enggak saya remove ya. Mbak Friska. Halo. Halo, Bu. Nah. Udah tahu caranya? Sudah tahu caranya belum? Sudah tahu belum? Ibu tanya apa coba? Jenengan dari mana tadi? Tadi, maaf Bu, tadi kuotanya habis. Oh iya, kasihan ya. Ya udah, kalau nggak tahu nggak apa-apa kok. Tapi tahu nggak? Kalau belum ya nggak apa-apa. Udah tahu caranya biar bahagia dunia akhirat. Udah tahu? Belum sepenuhnya tahu, Bu. Yang sudah diketahui apa? Sebisanya. Biar Mbak Friska itu bahagia dunia akhirat, kita semua bahagia dunia akhirat, yang sudah diketahui apa? Gimana caranya? Kita kan pengen-pengen aja nggak tahu caranya. Gimana itu? Selalu bersyukur, Bu. Ya, boleh. Selalu bersyukur. Ya, udah tahu ceritanya ya tentang syukur ya. Jadi ada suami, ya. Suaminya itu hitam, keriting, jerawatnya banyak, pendek. Terus kata istrinya, Bang, atau Mas, iya, apa Dik? Saya itu yakin besok saya itu akan masuk surga. Karena menurut Kiai saya ngaji tadi, orang yang bersabar itu pasti masuk surga. Saya bersabar dapat abang. Nah, yang suaminya,
Orang yang syukur itu pasti masuk surga karena bersyukur ya, dapat istri yang cantik, yang putih, yang bersih. Berarti saya juga masuk surga dong. Gitu. Jadi orang yang sabar dan syukur itu dua-duanya surga. Tapi caranya ada teman-teman di hadisnya. Bagaimana agar bahagia dunia akhirat? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ingat itu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan bahagia di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan bahagia di akhirat, juga dengan ilmu. Jadi kalau teman-teman pengen bahagia di dunia akhirat, itu kuncinya satu, ilmu. Ilmu apa yang membuat bahagia di dunia? Oh, di dunia ini butuh bahasa Inggris, bahasa internasional, Inggris, Jawa, Inggris, Cina, Arab, Jepang, pokoknya bahasa. Orang kalau nggak ngerti bahasa berat, ya. Mau sejahtera gimana? Mau keluar negara aja nggak bisa bahasanya. Ya, minimal Inggris, Arab, IT. Oh, itu mau sejahtera di dunia gimana? Pakai HP wae gak bisa. Nah, ya, itu ilmu dunia itu harus dikuasai. Minimal itu ilmu-ilmu dasar seperti komunikasi, teknologi, budaya. Gitu. Dan kompetensi kalian guru ya mendidik. Nah, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Jadi ilmu agama ini bisa membuat kita itu ibadahnya diterima karena tahu bagaimana bersuci yang benar. Hati-hati loh ya. Hanya gara-gara tidak paham toharoh, kencingnya nyiprat, itu bisa jadi siksa kubur. Ya, jadi dikisahkan oleh ulama besar ya dalam sebuah kitabnya ya gitu ya. Itu Nabi itu menceritakan ada orang yang di kuburnya itu menjerit-jerit kesakitan, disiksa. Karena apa? Toharohnya enggak benar. Jadi air kencingnya nyiprat kemana-mana. Akhirnya juga untuk sholat juga enggak sah. Iya enggak? Hati-hati yang laki-laki terutama. Jangan pipis sembarangan berdiri. Masih pakai celana cuma dipelorotin nanti terus air kencingnya nyiprat terus dipakai sholat. Aduh, tuh kan? Kalau nggak tahu agama begitu kan? Hal kecil aja bisa menyeret kepada ketidakselamatan akhirat. Makanya cari ilmu agama biar selamat di akhirat. Cari ilmu dunia biar selamat dan sejahtera di dunia. Ya, dua-duanya penting. Jangan pernah ada yang meremehkan. Pelajaran agama aja. Malah pelajaran agama kalau nggak B nggak lulus. Kelas-kelas lain itu saya lihat dari satu kelas 40. Ini yang suka telat-telat. Nah, ini nggak hadir kayak gini ya. Ini nanti saya cek coba absennya. Ini hadir 38 dikurangi saya, 37. Jangan sampai nanti SIM-nya lebih dari 37 ya. Absen di SIM-nya. Berarti cuman absen terus nggak kuliah. Ya, itu berat konsekuensinya bisa nggak lulus karena nggak jujur. Itu sudah dosa besar ya, ngapusi. Gitu. Jadi teman-teman, kalau nomor satu, kalau dalam pelajaran agama itu akhlaknya. Jadi kalau sudah nggak jujur gitu ya nggak lulus aja. Ya, buat apa lulus? Akhlaknya masih dipertanyakan, ya toh? Iya, gitu ya. Nah, seingat saya itu sering kalau dulu tidak online ya. Misalnya satu kelas itu 45. Itu ada lebih 15 nggak lulus.
dan harus mengulang. Bayar 100.000 untuk remedi. Karena untuk diuji kembali. Nanti nggak lulus lagi, ngulang lagi. Padahal ya kalian waktunya terbatas kan, masa mau sampai tua dia. Nah, gitu. Jadi harus sungguh-sungguh ya. Mata kuliah lain kan enggak dapat C, ya enggak apa ya. Ini kan mata kuliah dasar wajib. Dasar wajib. Jadi enggak boleh enggak lulus ya. Nah, sekarang kehidupan sesudah kematian. Ya, kurang 3 slide lagi. Pas nanti sesuai jadwal kita selesai ya. Kehidupan sesudah kematian, ada kehidupan loh sesudah dunia itu, kehidupan dari alam arwah hingga kubur dan saat dibangkitkan. Coba siapa yang tahu bisa jelaskan? As-sa'ah itu maksudnya apa? Ini nama-nama lain dari alam akhirat. As-sa'ah, al-akhirah, yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul fasl, yaumuddin, yaumul khulud. Ada enggak salah satu dari kalian yang tahu artinya? Tanpa lihat Mbak Google. Bagus. Mbak Dia, Mbak Kurota Ayun, siapa lagi? Yang sudah saya sebutkan tadi loh. Alam Ba'ats. Ya. Oh, Mbak Koirin. Mbak Koirin. Siapa lagi? Mbak Laili, good. Siapa lagi? Mbak Angelika. Good job. Siapa lagi? Bagus, ini bagus ini. Ada banyak yang mengacung itu, Bu Ida senang sekali ya. Ya, sekarang dari Mbak Dia Ayu. Alam apa yang dipilih? Al-sa'ah, yaitu waktu berakhirnya alam kita sekaligus waktu dimulainya kehidupan di alam akhirat. Bagus. Ulangi sekali lagi. Al-sa'ah yaitu waktu berakhirnya alam kita sekaligus waktu dimulainya kehidupan di alam akhirat. Ya, jadi gampangnya ngomong, as-sa'ah itu teman-teman sama dengan ini loh waktunya, ini loh yang dijanjikan Allah, hari berakhirnya dunia. Makanya hari kiamat itu disebut as-sa'ah. This is the time. Ini waktunya. Al-akhirah. Siapa? Terima kasih ya. Selanjutnya, habis Mbak Dia, Mbak siapa lagi? Terima kasih Mbak Dia. Selanjutnya Mbak siapa? Saya Bu Tias. Ya. Al-akhirah, kehidupan yang akhir ialah suatu alam kehidupan yang setelah mati. Alam kehidupan sesudah mati. Al-akhirah, iya. Ya. Jadi apa tuh akhirat itu? Yaumul qiyamah, ya, hari kiamat ya, atau hari akhir ya. Hari akhir itu juga disebut al-akhirah. Hari akhir, hari berakhirnya segala kehidupan yang ada di dunia ini. Bagus. Selanjutnya. Saya Bu Quratul Uyun. Ya. Yang mana? Yang Yaum Al-Qiyamah. Ya, apa itu maksudnya Al-Qiyamah? Artinya hari kebangkitan adalah hari di mana manusia didirikan dari alam kubur. Oke. Qiyamun itu artinya berdiri. Berarti qiyamah itu bangkit. Jadi orang-orang yang kafir ya, yang munafik tuh pada nggak percaya ya. Orang-orang ateis ya, pada nggak percaya loh kalau kita itu nanti sesudah mati akan dibangkitkan. Kata mereka, masa sih? Masa nggak masuk akal? Nah, kan memang alam akhirat itu nggak bisa, nggak cukup pakai akal. Makanya itu ada nabi yang menyampaikan wahyu. Ya, karena akal tuh nggak bisa menjangkau alam gaib.
Masa sih bisa dibangkitkan? Tuh lihat nenek moyang, dilihat kuburannya tinggal tulang belulang. Bagaimana bisa dibangkitkan? Lah, dijelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana itu bisa dibangkitkan? Ya. Tugas kalian cari itu ayat yang Allah menjelaskan bahwa ya di surat Yasin. Loh, Allah aja mampu kok menciptakan dari belum ada menjadi ada. Apalagi dari sekedar tulang belulang kembali memiliki daging dan seterusnya dan hidup kembali. Nah, sebenarnya yang dibangkitkan tuh ruh saja atau ruh dan jasad? Ya ruh dan jasadnya. Gitu. Dua-duanya. Loh, udah hancur kok. Lah, udah hancur. Lah yang tadi loh Allah aja bisa membuat dari tidak ada jadi ada. Lah apalagi yang sudah ada tulang belulang ya tinggal menambahkan daging bangkit lagi. Seluruh manusia yang sudah meninggal dari ribuan tahun dari mulai Adam sampai kita sekarang bangkit lagi terlalu mudah bagi Allah. Lah wong bumi itu loh ya, kalau dilihat dari planet-planet yang lain itu kan hanya satu biji kedelai, teman-teman. Artinya masih ada planet-planet besar yang lebih besar dari bumi itu yang kosong, nggak ada penghuninya. Jadi bisa dilogika manusia sebanyak apapun dari ribuan tahun jumlahnya kecil menurut Allah ya. Dibangkitkan lagi itu kecil gitu menurut Allah. Nggak akan penuh bumi. Bumi yang kecil ini aja nggak akan penuh, apalagi planet-planet yang lain. Ya itu kalau ilmuwan tuh ada yang kepikiran bagaimana membuat kehidupan di Mars gitu kan. Baik, lanjut. Siapa lagi? Terima kasih ya Mbak Qurrata Ayun. Qurratul Uyun. Nah, namanya bagus sekali ya. Qurratul Uyun. Biasanya kalau dalam doa Ibu ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lek qurratul uyun yo pernah dengar. Tapi lek Ibu doanya qurrata a'yun itu artinya cahaya. Qurrata a'yun itu cahaya mata. Jadi menyejukkan, berdoa agar suami dan anak itu jadi qurrata a'yun yang menyejukkan pandangan mata, membahagiakan, tidak yang membuat sedih. Ya, Qurratul Uyun artinya apa? Tanya orang tuanya. Belum tahu? Masih tanya ibunya. Ibunya ikut dengerin ya? Ibunya ikut siapa itu pun dengerin? Iya, Ibu. Oh, ya salam ya buat ibunya ya. Qurratul Uyun. Nggak tahu artinya nggak apa-apa, tapi namanya bagus. Hah? Sama aja artinya penyejuk mata, tapi ayun ke uyunnya itu dimajhurkan. Oh iya. Makanya Ibu juga bilang, Ibu juga sering dengar kata Qurratul Uyun. Hanya yang Ibu sering doa itu Qurrata A'yun ya. Baik, salam ya buat ibunya ya. Selanjutnya siapa? Selanjutnya. Saya, Bu. Oke, Mbak Angelica, Angel, malaikat kecil orang tuanya. My angel. Oh, my dear angel, my baby. Ya, oke. Yaum al-Hisab, yaitu hari perhitungan, hari di mana manusia diperhitungkan amal perbuatannya. Wah, sangat mengerikan ya. Kalau kita nggak selalu ingat akhirat tuh ngeri ya, Mbak Angelica ya. Karena ternyata kita itu selalu dihisab. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun amal kita itu akan dibalas oleh Allah. Ya. Itu yaumul hisab. Yaumul hisab. Jadi sekecil apapun loh itu, ya. Aduh, Masya Allah. Jadi kalau kita pernah misalkan ke orang tua, cuman gitu, orang tua kalau, aduh kok anakku gitu, itu aja udah
Oh, di akhirat sudah dicatat amal buruk, ya harus minta maaf gitu. Gitu ya. Atau dipanggil-panggil enggak jawab. Jawab-jawab tidak dengan senyum. Apa toh, Bu? Apa Tommy? Apa Toma? Itu juga. Famayakmal mithqala dzarratin khairan yarah. Karena ini kita itu dihisab ya. Dihisab itu berarti dihitung sekecil apapun. Famayakmal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan nanti dibalas kebaikan. Sekecil apapun kesalahan kita juga akan ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi syarroyarroh, jadi kejahatan ya juga dihisab. Sekecil apapun dapat balasan, kebaikan maupun kejelekan. Ada lagi yang bagus itu ya, yang saya ingat betul, yang saya pegang betul. Teman-teman juga bagus untuk pegang itu. In ahsantum li anfusikum. Kadang, jadi artinya adalah kalau kita berbuat baik pada diri orang lain, in ahsantum, kalau kalian berbuat baik pada orang lain, ahsantum li anfusikum. Sebenarnya kalian tuh berbuat baik pada diri sendiri. Sebenarnya itu. Jadi nggak usah kecewa kalau orang lain malah kita berbuat baik nggak berterima kasih, malah kadang kadang masih kok kayak gini, kadang malah mencibir kita atau tidak mengapresiasi pemberian kita, malah mencela. Nggak usah khawatir. Seorang ibu yang dengan tulus menyayangi anaknya, ternyata anaknya belum soleh, malah suka nyakiti, nggak usah khawatir. Amal itu nggak kemana-mana. Bukan anak kita kok yang balas kita, Allah yang balas kita. Nggak usah putus asa, nggak usah sedih. Sedih itu kan karena berharap kita baik pada anak-anak, baik pada kita. Loh. Jangan begitu. Nanti kalau kalian jadi orang tua, ya, kita berbuat pada anak, berbuat baik pada anak, ya itu memang kewajiban kita. Kita harus tulus, ikhlas, Allah yang membalasnya. Nggak usah berharap anak kita. Syukur-syukur kalau anak kita juga dikasih taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga anak kita pun solihah dan di dunia pun sudah bisa membalas kebaikan kita. Kan banyak orang tua yang sedih, perasaan anakku kita urus tenanan kayak cik nakal, misalnya. Nggak usah sedih, yang Allah lihat itu ikhtiarnya, ya, ikhtiarnya. Jadi kalian pun ada yang salah sama kalian, sama kita, sama ibu juga. Kalau kita memaafkan, seolah-olah kan kita baik ke orang lain. In ahsantum li anfusikum. Sebenarnya itu tuh baik untuk kita. Karena kalau kita nggak memaafkan, itu justru jadi racun dalam diri kita yang membuat kita itu nggak bahagia, membuat kita jengkel, kita marah, membuat kita emosi, membuat hidup nggak sehat, pikiran nggak tenang. Jadi sebenarnya kita memaafkan orang lain yang salah pada kita, pada hakikatnya kita itu berbuat baik pada diri kita. Kita berbuat baik apapun pada orang lain, entah dia membalas dengan kebaikan atau justru mencela atau tidak menghargai, bahkan tidak berterima kasih. Sebenarnya nggak masalah, karena kalau niat kita lurus karena Allah. Karena sebenarnya itu nanti kebaikannya balik pada diri kita. Entah di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan sedih. Kita punya yang namanya alam, apa tadi? Apa tadi? Alam apa? Alam hisab. Ya, alam ba'ats, pembalasan. Alam hisab, dihisab, dihitung. Kalau alam ba'ats itu dibales, kamu baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Hati-hati dengan hutang. Hutang itu walaupun Rp1 itu mengganjal. Nanti pahala kalian harus dibayarkan kalau nggak bisa dibayar di dunia. Oh, rugi toh. Harus ditebus di akhirat. Hati-hati dengan hutang, jangan suka lupa kalau hutang. Terus hisab, berarti hisab itu dihisab ya. Dihitung-hitung. Ya,
Kalau Mbak Laili terakhir, yang mana kamu Mbak Laili? Keputusan, yaumuddin, atau khulud? Yaumuddin al-din, yaitu hari pembalasan. Hari di mana manusia memperoleh pembalasan atas segala amal perbuatannya. Bagus. Yaumuddin, iya karena butuh iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba waktunya 5 menit lagi habis. Oke, ya. Oke, bagus. Terima kasih teman-teman. Terakhir saya jelaskan sendiri berarti ya yang kekal ya, bahwa hari akhir itu disebut sebagai hari yang khulud, kekekalan, yaumul khulud, hari kekekalan, hari yang kekal. Ini terima kasih, saya remove dulu ya. Saya remove karena habis saya menjelaskan kekekalan, boleh ada yang nanya 1, 2, 1 atau 2 boleh ya. Oke, saya percepat. Nah, ini berarti hari akhir itu juga sama, yaitu sama dengan yaumul khulud, kekekalan, hari yang kekal. Jadi teman-teman, hidup yang kekal, yang abadi, yang selama-lamanya itu adalah di akhirat. Kekal, abadan, lama-lamanya. Maka untuk bisa di sana hidup kekal, selamat, nomor 1 yang harus dijaga adalah mutiara iman. Kenapa? Manusia kan memang sering salah, sering dosa. Nanti juga akan dibersihkan dulu di neraka. Nah, ya, nanti itu yang masih memiliki sebutir iman itu akan walaupun sudah gosong karena mungkin ratusan tahun dibersihkan dosa-dosanya, kebanyakan dosa. Selagi masih punya sebutir iman, nanti insya Allah masih tetap merasakan surganya Allah. Jadi nanti akan Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencari itu penduduk-penduduk neraka yang masih ada sebutir iman di hatinya untuk dibersihkan di telaga Kautsar dan masih berhak menikmati surga. Maka mutiara iman itu harus dijaga sebesar-besar, harus dijaga sungguh-sungguh. Jangan sampai karena kalian jatuh cinta pada non-muslim terus nanti ikut jadi non-muslim. Naudzubillah min dzalik. Sebagus apapun amal kalian nanti tetap nggak bisa menikmati surga karena nggak punya sebutir iman itu. Tapi sebanyak apapun kesalahan dan dosa kita, ya, asal kita bertobat, ya, walaupun sebenarnya belum tobat pun, kok asal masih punya iman. Banyak dosa, banyak sering bangkang orang tua misal dan sebagainya, belum sempat tobat, naudzubillah, meninggal. Kan dihisap dulu itu, dibersihkan dulu itu, dibales dulu itu, harus di neraka dibersihkan ya sampai bersih. Tapi alhamdulillah, selagi ada iman pada Allah, akidah yang tidak ternodai, tidak ada syirik, ya di situ insya Allah akan bersihkan ke tenaga Kautsar sesudah hilang, sudah bersih dosa-dosanya, sudah berkerak di neraka tadi kalau dosanya terlalu banyak dan menikmati surga abadan, kekal selama-lamanya. Begitu juga orang-orang kafir, dia akan di neraka abadan selama-lamanya. Terakhir ya, nah, berarti tadi sudah disampaikan apa pentingnya hari akhir. Hari akhir itu bisa menjadikan seluruh aktivitas kita positif, ya, bernilai ibadah. Kemudian dengan hari akhir ini kita jadi memiliki rasa tanggung jawab mengemban semua amanah-amanah hidup yang diberikan pada kita karena takut pada Allah, ada hari pembalasan, ada hari perhitungan, begitu ya. Dan kita akan selalu berusaha berbuat baik. Begitu ya teman-teman ya. Waktunya masih 4 menit, ya. Saya yakin sesudah kuliah ini kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud kehidupan, apa itu tujuan hidup tadi ya untuk beribadah, apa relasi keyakinan dan hari akhir. Kalau kita percaya hari akhir, maka kita akan terus banyak berbuat baik dan ingat pada Allah, ya, serta manfaat beriman pada hari akhir yang sudah kalian sebutkan tadi. Waktunya kurang 4 menit. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada ikut.
Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksain ya. Kalau sudah ada Ibu tutup ya. Udah ya. Masih 4 menit, lumayan. Nggak ada? Nggak ada benar? Are you sure? Sudah paham semua atau sudah capek? Harusnya tidak capek sesuai jamnya ya. Sesuai jamnya itu artinya sudah di itu ya, sudah di manage kira-kira itu pembelajaran tuh ya gitu. Apalagi kita meetingnya kan sebagian adalah individu aktif. Baik, kalau tidak ada dalam waktu 3 menit ini, Ibu WA-nya aktif mboten Nabi? Ibu mau nunjukin foto yang ini, karena ada cerita tentang, bisa insya Allah saya ceritakan 2 menit. Ini saya share fotonya dulu ya, tadi ya. Tentang orang ateis ya. Tapi waktunya udah mepet. Ya sudahlah teman-teman. Nggak usah ya. Intinya itu ya. Intinya yuk kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak amal baik. Mau masih muda itu bukan berarti masih banyak waktu untuk bersenang-senang ya. Justru masih muda, masih kuat, perbanyak untuk beramal baik. Ya, banyak-banyak menuntut ilmu supaya lebih sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Ternyata itu teman-teman ya coba kalian rasakan dan renungkan. Hidup itu berat itu karena kurang ilmu. Loh, wong sering kok. Ya Allah, ternyata nulis skripsi ki angel ya. Gak lulus-lulus karena kurang ilmu. Coba kalau punya ilmu menulis, bisa cepet 3,5 tahun selesai. Kalau nggak punya ilmu, wah sampai 7 tahun sampai DO. Gitu loh. Jadi itu contoh kecil saja. Kalau punya ilmu itu apa-apa jadi mudah. Jadi kalau ada kesulitan, jangan-jangan karena kita belum punya ilmunya. Maka itu ayo kita isi hari-hari kita dengan belajar dan menuntut ilmu. Ibu sendiri juga sekarang sedang mengambil kuliah doktor, kuliah S3. Supaya apa? Supaya menemani teman-teman semangat belajar menuntut ilmu. Masa kalah sama ibu yang sudah punya 2 anak aja masih kuliah? Ya, masih semangat. Kemarin aja ibu kuliah sampai maghrib dari pagi. Iya, karena ibu ambil kuliahnya dipadetin karena ada ngajar, melobi dosennya untuk kuliahnya padet langsung 3 kali meeting. 1 kali meeting 2 jam sampai 3 jam. Ya, gitu ya, semangat ya untuk bekal akhirat. Ya, yuk kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.